Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodim ingin menyampaikan apa yang saya dapat dari pembelajaran di Sekolah Paralegal Bapak Sugni Tumi Pangatta dalam sesi materi peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara, ya. Dasar-dasarnya tentang peradilan tata usaha negara yaitu tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi tentangnya. Lantas, tata usaha negara adalah serangkaian norma atau kaidah atau prinsip-prinsip hukum aturan main yang digunakan di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau administrasi negara. Jadi ketika di dalam pelaksanaan administrasi negara itu para pejabat, para aparatur yang diberikan kewenangan memberikan administrasi atau memberikan keputusan-keputusan dan keputusan itu ternyata menimbulkan sengketa, maka keputusan itu yang jadi objek digugat di dalam peradilan tata usaha negara. Jadi sebuah negara ini mempunyai para aparatnya, para petugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang melayani masyarakat atau warga negara. Nah, di dalam pelayanan kepada masyarakat acap kali dan tentu berpotensi menimbulkan permasalahan atau perselisihan antara warga negara dengan pejabat yang mengeluarkan. Artinya masyarakat atau warga negara berselisih tentang keputusan yang dihasilkan oleh aparatur atau para petugas yang diberi kewenangan untuk itu oleh negara. Sehingga peradilan tata usaha negara ini hadir untuk menjawab permasalahan ini, untuk menyelesaikan perselisihan ini. Jadi objek dari tata usaha negara ini ya keputusan tata usaha negara itu. Kemudian unsur-unsurnya, jadi unsur-unsur dari objek tata usaha negara ini yaitu sebuah penetapan atau surat keputusan tertulis yang dibikin oleh pejabat atau sebuah badan negara dalam ini. Kemudian berisi tindakan hukum dan subjektif, ya, diarahkan kepada seseorang dengan jelas, kemudian individual gitu, kemudian konkret artinya nyata, bukan abstrak, dan final berarti langsung berakibat hukum. Jadi itu unsur-unsur yang ada di tata usaha negara. Kemudian kenapa tata usaha negara ini, peradilan tata usaha negara ini harus ada? Ya karena negara kita, Indonesia ini merupakan negara hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Julius Stahel bahwa ciri negara hukum adalah adanya pengakuan atas hak asasi manusia. Yang pertama itu, yang kedua adanya pembagian kekuasaan, ya, seperti trias politika. Bagaimana kita kenal dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian yang ketiga, bahwa tindakan negara dalam hal ini para pejabatnya, para aparaturnya itu harus dijamin bahwa dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang terakhir, sebagai ciri atau ciri negara hukum adalah adanya peradilan tata usaha
negara yang menjembatani atau mengakomodasi bila terjadi perselisihan antar warga negara dengan para aparaturnya. Ya. Kemudian di dalam tata usaha peradilan tata usaha negara ini ada asas-asasnya seperti res metic, di mana tindakan para pejabat itu, para aparatur yang memutuskan itu dianggap benar sampai ada keputusan lain yang menganulirnya. Kemudian asas pembuktian bebas, di mana hakim mempunyai beban pembuktian, tidak terikat oleh bukti-bukti dari para pihak. Dan kemudian asas yang ketiga, asas dominus litis ya, untuk mengimbangi para pihak, di mana hakim bertindak sebagai wasit yang mengakomodasi antar kedua belah pihak. Seperti kita ketahui bahwa peradilan tata usaha negara ini kan negara atau aparatnya ini melawan badan hukum, melawan badan perdata ya, atau orang atau privat. Jadi hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan keseimbangan melalui asas dominus litis ini. Yang terakhir, asas erga omnes, di mana hasil dari keputusan tata usaha negara ini berlaku bagi setiap orang, tidak hanya berlaku bagi yang berperkara saja, tapi juga setiap orang memiliki terkena hasil dari keputusan tata usaha negara ini. Nah, di dalam peradilan tata usaha negara ini tidak terjadi sebelum adanya usaha-usaha administratif. Jadi sebelum mengajukan ke peradilan tun, harus ada usaha yang dilakukan oleh penggugat, ya, yaitu melakukan keberatan administratif. Kemudian jika belum selesai atau belum rampung, bisa mengajukan banding administratif. Nah, setelah ada keberatan administratif dan banding administratif, baru bisa melakukan pengajuan gugatan ke tata usaha negara. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi tata usaha negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.